Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Kita ketemu lagi di seri Building MGPA. Kita akan banyak bahas tentang race control hari ini, metode konstruksi, erection kolom dengan yap crane. Terus kita akan lihat perkembangannya. Kita sudah dak kita udah hampir dapat separuh bangunan. Semoga nggak hujan, biarpun sempat hujan dikit tapi secara umum tidak mengganggu. Oke, kita mulai dari drone view di pagi hari. Dari area lagun kita langsung bergerak menuju sirkuit. Oke, di akhir video nanti kita ada spesial ngobrol-ngobrol dengan spesialis perbaikan beton dan waterproofing ya. Jangan dilewatkan karena isinya ilmu semua. Pengalamannya dia selama bertahun-tahun, berpuluh tahun malah jadi spesialis perbaikan beton dan waterproofing. Orangnya enak kok diajak ngobrol, nanti saksikan aja. Kita mulai mendekati race control. Oke. Ya, kalau dilihat dari sini ini 27 Juni pagi ya. Jadi ini start dari video kita sebenarnya dari ini. Oke. Oke, kita bergerak menuju medical center yang melewati area parkir tim ya. Oke, medical center sudah kelihatan di kiri atas. Ya, mixer tengkorak sudah ngecor lagi di sana. Lantai kerjanya cukup cepat ya. Kemarin waktu video kita yang pertama kan baru 2 baris ya, 3 baris sorry. 3 baris pun belum sampai ujung. Ini udah tambah hampir 3 baris lagi. Mestinya sih mungkin hari ini selesai ya lantai kerjanya total medical center. Oke, ini pandangan keliling dari atas lantai satunya race control. Tampak orang HSE sedang pasang lifeline juga di sana. Jangan lupa nanti di akhir video ada spesial interview, ngobrol-ngobrol dengan spesialis perbaikan beton dan waterproofing. Oke, ini ada material untuk lantai 1 siap pasang. Itu ada kolom yang nanti malam akan di erection bawah. Oke, ini Bang Sosa, ASE officer. Halo Bang Sosa. Fungsi lifeline itu adalah untuk mengkaitkan hook ya. Jadi kalau mereka kerja di antara 2 kolom kan susah untuk kait hooknya. Nah, ini marking untuk pasangan bata. Jadi nanti tukang itu tinggal ngikutin garis-garis itu aja kalau pasang bata, nggak usah pakai meteran lagi, nanti salah mereka. Jadi kita mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi ya, dan menyediakan marking lengkap. Ini engineering juga sedang ngecek di lapangan, komunikasi dengan engineer dari PP, memastikan segalanya oke sebelum dilaksanakan. Ya, video ini diambil pas jam makan siang ya, jadi jam 12. Jam 12 itu tukang-tukang lagi pada istirahat makan. Makan. Wah, lauknya enak sekali. Iya, kok iso itu cumi-cumi sih, aku gak tahu dikasih cumi-cumi. Padahal rantangannya mirip ya. Bayarnya podo. Jangan lupa di akhir video nanti ada ngobrol-ngobrol dengan spesialis waterproofing dan perbaikan beton. Tonton terus. Ya, ini mobilisasi bodeman dan tembiring ya, punya casting
ke lapangan dari workshop. Nanti di lapangan tinggal pasang. Kenapa begini? Supaya di lapangan nggak berantakan, jadi rapi, bisa rapi-rapi. Ya, ini view drone di siang hari. Kelihatan di situ backhoe sedang menggali lubang-lubang. Jadi pertanyaan netizen sekalian ya, ini lubang apa ya? Ini lubang untuk gardu PLN ya. Jadi PLN itu janji ngirim orangnya hari ini. Ternyata orangnya nggak datang, ya udah digaliin dulu aja lah. Ntar kalau dia datang tinggal kerja. Terus itu tampak truk besi kita yang baru kirim, truk besi untuk atap. Oke, ini erection kolom pakai yap crane ya. Ini memang rada panjang di sini. Soalnya saya mau tunjukkan prosesnya secara lengkap. Gimana dari mulai diikat, diangkat sampai erection. Oke, mulai diangkat. Ya, perhatikan cara mereka memasukkan si kolom yang udah di istilahnya tukang itu di precast, cetak di luar aplikasi, tinggal dimasukkan. Ini yang biasanya dilakukan di gedung-gedung tinggi ya. One erection-nya nggak pakai yap tapi pakai power crane. Oke, jangan lewatkan obrolan kita di akhir video dengan spesialis waterproofing. Yang rada susah memang biasanya ini ya, masukkan besinya itu loh, kan dia natap-natap sama besi-besi yang lain buat dia bisa masuk dengan benar. Oke, jangan lewatkan ngobrol-ngobrol kita dengan spesialis perbaikan beton dan waterproofing di akhir video. Stay tune.
Oke, sudah, kita cek dulu pas belum ini ketinggiannya kolom, apakah terlalu masuk atau tidak waktu dimasukkan tadi. Ambil meteran. Oke, diukur tinggi kolom 3,6 meter ya. Cek, pas. Oke, sip. Ya, ini tampak waktu lembur malam ya. Oke. Ini jam 11.45, sekitar itu 11.45. Sebelum akhirnya ada sedikit hujan yang mengganggu. Pas jam 12 malam ada hujan dikit selama sekitar 10 menit, terus berhenti lagi. Kita lanjutkan lembur. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk dapat video-video yang lebih seru lagi berikutnya. Sampai jumpa lagi. See you all. Jangan lewatkan ngobrol-ngobrol spesial kita setelah ini. Ya, ini sama temen yang juga spesialis waterproofing dan perbaikan beton ya. Ya. Dengan siapa Pak? Dengan Dini. Ya, dengan Dini Wijaya. Ya, beliau tuh dari Bali, Surabaya juga. Tadinya Surabaya terus di Bali lama. Dia spesialis perbaikan beton dan juga waterproofing. Nah, ini kita lagi liatin tunnel nih ya. Tunnel andai kata nih misalnya, terus tahu-tahu sampai bocor gitu, ngatasinya gimana itu ya, nanti beliau biar jelasin. Kita switch videonya ke tunnel bentar. Nah, ini dulu tuh pernah ada project yang mirip kayak gini ya. Jadi ada underpass terus bocor gila-gilaan itu waktu itu. Nah, ini kalau ini sih bukan bocor ya, ini memang diisi air untuk kerja ya, untuk air kerja. Jadi ini air hujan masuk sini, terus kita diemin karena dipakai untuk air kerja. Diambilin sama yang kerja di sekitar sini untuk air kerja. Tapi kalau misalnya nih sampai ada bocor separah ini tuh, Pak Denny ngatasinya gimana Pak? Kalau kita biasanya ngatasi langkah pertama dengan sistem dewatering. Jadi di daerah ini kita buat sumur bor supaya airnya berkurang, menurun. Dari area yang ada kebocorannya tersebut baru kita deteksi, kita suntik obat. Kalau dia bocornya pecah struktur, ya kita mesti masukkan dia dengan semen growting. Nah, kalau dia hanya retak rambut, ada kebocoran, nah itu kita pakai jenis polyurethane atau semen base, sudah cukup itu. Oke. Nah, dulu yang kasus di underpass di daerah lain itu, nggak enak nyebutin daerahnya, itu kan nggak cuman bocor struktur ya Pak Denny ya, tapi betonnya krowok gitu. Jadi ya, betonnya lubang selubang sebesar bola basket itu loh. Ya. Terus airnya nyemprot dari situ kayak dipompa itu. Terus waktu itu ngatasinya gimana ya Pak? Tetap metodenya mesti menggunakan sistem dewatering. Jadi air itu akan mencari yang lebih rendah. Oleh karenanya di daerah seputaran situ kita kasih sumur bor, kita sedot pompa, kita masukkan, kita buang keluar. Otomatis air yang tadinya terendam air itu, area yang terendam air maksud saya, akan berkurang atau akan turun airnya, baru kita tangani dengan sistem cor. Cor ini mungkin menggunakan semen growting ya, yang mutu betonnya bisa mencapai ke 600 ya. Oh, gitu. Bisa ya Pak ya? Bisa. Kalau basement yang dalam-dalam itu sama juga kasusnya? Sama. Ya. Waktu itu proyek yang setahu saya di proyeknya Om Gatot juga ya dulu ya, di Hotel Natia Bali. Itu belakangnya ada sungai, jaraknya cuma 2 meter dari proyek. Itu juga di area liftnya tuh nyemprot air gila-gilaan itu. Waktu itu Pak Denny ini juga yang beresin itu. Waktu Natia tuh gitu juga ya Pak, ya, prosedurnya ya? Betul. Jadi kita tetap menggunakan itu, karena kalau kita menggunakan beberapa seperti yang pernah dilakukan dengan sistem injeksi tetapi tidak mematikan airnya, itu
tidak mengurangi airnya, kita tidak mungkin masukin obat. Jadi pada saat air berkurang, menurun, baru kita masukkan obatnya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Denny ya. Wah, ini beruntung sekali nih bisa sempat ngobrol sama spesialis waterproofing dan aditif beton ini. Di Indonesia tuh nggak banyak ya yang spesialis gini. Spesialis bener loh ya. Kalau yang ngaku-ngaku jago waterproofing cuma bisa nguas-nguasin Sika aja tuh banyak. Ya. Oke, gitu dulu. Terima kasih banyak.